COVID-19 merenggut banyak hal termasuk pekerjaan seseorang. Tingkat pengangguran dan kemiskinan berpotensi meledak seiring dengan perekonomian yang berjalan lambat. Di manakah negara? Selengkapnya akan saya paparkan dalam tunjangan pengangguran ala Jokowi. Kita langsung lihat slide yang pertama. Organisasi Buruh Internasional atau ILO memperkirakan lapangan kerja yang hilang akibat pandemi ini bisa mencapai 195 juta pekerjaan. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik juga sudah punya catatan sendiri. Kita akan lihat dalam grafik di slide saya ini. Sebenarnya sebelum corona melanda, di Februari tahun 2020 lalu menurut BPS tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ini berada di angka 4,99% atau 6,88 juta orang. Bisa kita lihat dari tahun 2005 di sini ini memang kurvanya terus melandai sampai angkanya terendah di 2020. Dan kurvanya memang terus menurun. Bahkan menurut BPS angka ini adalah angka yang terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Artinya sebenarnya produktivitas rakyat Indonesia lagi bagus-bagusnya. Tapi sejak terhempas corona, adanya PSBB di mana-mana, banyak industri tidak bisa produksi. Maka angka pengangguran diprediksi oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini bisa naik ke kisaran 7,8 sampai 8,5% di tahun ini. Artinya kurva ini akan naik lagi di sekitar segini begitu ya. Nah, otomatis angka kemiskinan juga akan ikut naik. Kalau menurut BPS, jumlah penduduk miskin di September 2019 ini ada 9,22% atau 24,79 juta penduduk. Nah, angka ini juga lagi bagus-bagusnya karena dibandingkan periode sebelumnya di tahun 2019 ini berjumlah 9,66% atau 25,67 juta orang. Artinya sebelum corona angka kemiskinan kita juga terendah sepanjang sejarah. Tapi lagi-lagi setelah corona ini diprediksi oleh Bappenas tingkat kemiskinan ini bisa melonjak ke 9,7 sampai ke 10,2%. Artinya ini kurvanya yang bisa Anda lihat di sini ini tidak turun melainkan akan bisa naik lagi mungkin di sekitar sini angkanya. Nah, jadi sekarang pandemi ini bukan hanya mengancam kesehatan tapi juga berpotensi mendorong negara menuju jurang kemiskinan. Lalu di mana negara harusnya berperan? Kalau kita berkaca pada amanat konstitusi, setiap warga negara ini berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Tapi bagaimana pemerintah juga sedang habis-habisan berjuang menekan penyebaran. Dan dibutuhkan likuiditas ekstra tentunya untuk bisa mempertahankan perekonomian. Tapi tanpa konsentrasi bantuan pada korban PHK maka perlahan perekonomian masyarakat akan tenggelam. Maka salah satu opsi adalah bantuan tunai bagi masyarakat. Kita akan lihat salah satu contoh yang bisa menjadi inspirasi yaitu Amerika Serikat. Di mana negara ini meskipun juga terpukul cukup dalam tapi mampu memberikan bantuan pada rakyatnya yang menjadi korban PHK. Seperti apa bantuannya? Kita akan cek slide berikutnya. Amerika Serikat memberikan tunjangan pengangguran alias Unemployment Benefits. Nah, program ini sudah tertuang dalam Social Security Act tahun 1935. Nah, nilai Unemployment Benefits ini bervariasi di setiap negara bagian. Mungkin kalau di Indonesia juga bisa nih bervariasi mungkin di setiap provinsi. Kita akan lihat jumlah minimum dan maksimumnya dalam slide saya ini. Jadi kalau menurut hukum yang berlaku di Amerika Serikat, pemberian bantuan akan dihitung per pekan. Pertama adalah Massachusetts, ini negara bagian yang memberikan tunjangan tertinggi untuk pengangguran. Setiap penganggur bisa mendapatkan mulai dari $878 Amerika Serikat per minggu. Jadi kita hitung aja kalau dolar di 14.100-an, maka pengangguran di sana ini dikasih uang sampai 12.400.000-an. Setiap minggunya. Tapi jangan lupa kalau biaya hidup di Massachusetts ini juga lumayan tinggi dibandingkan dengan biaya hidup rata-rata di Amerika Serikat. Jadi kalau menurut Indeks Nasional Amerika Serikat dengan batas 100 sebagai acuan biaya hidup di AS, nah Massachusetts ini ada di angka 127,2. Jadi memang gak murah juga hidup di sana. Bahkan kalau menurut website numbeo.com ini dibandingkan dengan Jakarta, hidup di Boston, Massachusetts ini lebih mahal sampai 100,52% dibandingkan Jakarta. Dan dari 511 kota di dunia, Boston ini menduduki peringkat ke-19 dengan biaya hidup paling mahal. Jadi kalau dihitung keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak, biaya hidupnya di sana bisa mencapai lebih dari $4.100 sebulan. Atau kalau dirupiahkan yaitu lebih dari 59 juta rupiah. Nah, negara bagian lainnya yang memberikan tunjangan paling rendah ini adalah Mississippi di sini.
Nah, kalau Mississippi ini sudah naik sampai 2.200% di era corona, tadinya cuma $30 saja. Jadi pengangguran di Mississippi ini bisa mendapatkan tunjangan sampai $707 atau 10 jutaan per minggunya. Nah, berkaca dari Indeks Nasional Amerika Serikat, biaya hidup di Mississippi ini memang di bawah acuan 100, yaitu di 81,1. Jadi bisa dibandingkan dengan Massachusetts ya, kalau indeksnya di sini 127,2. Tapi sebenarnya tunjangan dari pemerintah ini juga nggak cukup untuk membayar seluruh living cost. Tapi setiap orang masih bisa dapat lebih dari ini, yaitu bersumber dari asuransi pengangguran yang jumlahnya bisa mencapai sekitar $600 satu minggu. Nah, tujuan asuransi pengangguran ini adalah supaya bisa menggantikan 100% upah yang hilang akibat PHK. Nah, tapi tentu semuanya juga orang tidak bisa mendapatkan tunjangan dan asuransi ini karena tanpa pengawasan maksimal tentu bantuan yang diberikan ini bisa jadi tidak tepat sasaran. Maka itu ada syarat dan kondisi juga yang diberlakukan. Kita akan cek slide berikutnya. Nah, untuk mendapatkan tunjangan PHK di Amerika Serikat yang pasti Anda juga harus bisa membuktikan kalau selama ini Anda bayar pajak. Tapi selain itu ada juga beberapa syarat tergantung negara bagian masing-masing. Tapi bila bisa disimpulkan oleh Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat, siapa saja sih yang bisa mendapatkan tunjangan? Ini yang pertama adalah orang tersebut harus bisa membuktikan memang terjadi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan atau orang yang mempekerjakannya secara temporer ataupun permanen. Nah, yang kedua, waktu kerjanya dikurangi. Pemberi kerja mengurangi waktu kerja pekerja. Jadi kalau dibayarkan berdasarkan waktu kerja dan Anda nggak diberi jumlah waktu kerja sebanyak sebelumnya, Anda berhak juga dapat tunjangan. Lalu juga kalau Anda adalah pekerja bebas atau Anda misalkan freelance, begitu yang sama sekali tidak ada pemasukan nih karena corona. Lalu kalau Anda juga harus menjalani karantina dan nggak bisa kerja gitu. Atau berikutnya Anda tidak bisa bekerja karena lingkungan kerja Anda beresiko tertular COVID-19. Ini juga Anda bisa dapat tunjangan. Atau kalau Anda nggak bisa kerja karena anggota keluarga Anda ada yang sakit. Jadi Anda harus mengurus anggota keluarga Anda itu. Nah, kalau Anda termasuk dalam daftar ini, maka Anda bisa melakukan pengajuan klaim dan manfaat. Jadi ini juga bisa dirasakan 2-3 minggu ke depan setelah klaim diterima. Tapi jangan lupa kalau Amerika Serikat ini adalah negara dengan perekonomian nomor 1 di dunia. Sementara Indonesia kita memang belum sampai sana. Tapi sebenarnya kalau menurut Organisasi Buruh Dunia atau ILO, sebenarnya seperti apa sih aturannya? Kita akan cek seperti apa di slide berikutnya. Jadi kalau menurut ILO, jaminan kehilangan pekerjaan ini besarannya tidak boleh lebih dari 50% dari sumber iuran pekerja. Jadi misalnya program jaminan kehilangan pekerjaan butuh 10 triliun rupiah totalnya. Maka yang dari iuran pekerja ini tidak boleh lebih dari 5 triliun rupiah. Dan besarannya adalah 50% dari upah terakhir si pekerja ini. Nah, tentunya jaminan ini bisa diberikan hanya bagi pekerja yang selalu membayar iuran mulai dari 6 sampai 24 bulan terakhir. Dan ada jangka waktunya juga, yaitu 13 pekan per tahunnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari negara-negara tetangga kita di regional ASEAN, sudah banyak juga yang memiliki program ini. Kalau menurut riset dari ILO, ada 4 negara ini yang di-highlight karena program jaminan kehilangan pekerjaannya. Yang pertama kita akan lihat negara tetangga kita, Thailand. Nah, dia punya program namanya The Social Security Act. Nah, tunjangan yang diterima korban PHK di sana ini bisa sampai 50% dari upah terakhir. Jadi memang sesuai dengan ILO dan juga bisa didapat sampai 180 hari dalam setahun. Nah, kalau yang menganggur sukarela karena seperti alasan yang di Amerika Serikat tadi, misalkan harus merawat anggota keluarga yang sakit, nah ini bisa masih mendapatkan sampai 30% dari upah terakhir selama 90 hari per tahun. Jadi mungkin sekitar 3 bulanan masih bisa ditanggung begitu ya. Lalu juga ada program Skills Development Promotion Act di sini. Nah, ini bisa membantu juga untuk si orang yang menganggur itu supaya bisa mengasah kemampuan, jadi bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan baru. Nah, berikutnya yang di-highlight ini juga ada Vietnam. Nah, kalau Vietnam ini punya hukum namanya The Law on Employment Promotion. Jadinya tidak hanya uang tunai, tapi ada pelatihan vokasi juga, bahkan dicarikan tempat pekerjaan baru untuk yang menganggur. Nah, kedua negara ini memungut tarif 1% dari gaji tiap bulan tiap pekerja sebagai iuran untuk program ini. Gimana, Anda mau nggak kalau dipotong 1%? Nah, berikutnya adalah Malaysia. Malaysia ini juga punya program namanya One Azam. Jadi Azam ini adalah singkatan dari Akhiri Zaman Miskin. Atau mungkin kalau di Indonesia kan ini pengentasan kemiskinan begitu. Jadi program ini bisa memberikan tunjangan peningkatan pendapatan bagi keluarga yang berpendapatan rendah, termasuk juga yang menjadi korban pandemi. Nah, demikian
Demikian juga dengan Kamboja. Kamboja ini juga di highlight juga dalam riset ILO juga dia punya program namanya The National Social Protection Strategy for the Poor and Vulnerable. Nah, ini juga program untuk membantu warga miskin termasuk yang dirugikan akibat pandemi. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga punya kartu prakerja yang menurut Presiden Joko Widodo ini akan diprioritaskan untuk korban PHK. Namun karena yang membutuhkan ternyata lebih banyak dari kuota yang disiapkan pemerintah, maka akan ada seleksi. Dengan formula kartu prakerja yang kontroversial ini, kira-kira bisa nggak ya dimanfaatkan dengan efektif bagi yang kehilangan pekerjaan seperti negara-negara tetangga kita atau bahkan seperti negara adidaya Amerika Serikat? Kita tunggu ya seperti apa nanti.